Perkenalkan, nama saya Indriswari. Saya dari kelas 6B Perbankan Syariah, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen resiko dan resiko-resiko pada bank syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah manajemen resiko. Selamat menonton. Asal-usul resiko. Asal kata resiko diperkirakan dari bahasa yang pertama, bahasa Arab, yaitu risk, yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan darinya manusia bisa mendapatkan keuntungan. Pengertian ini mengandung konotasi positif. Lalu yang kedua dari bahasa Latin, yaitu riskum, yang artinya menunjukkan kepada tantangan yang ditemui seorang pelaut ketika menemui batu karang. Pengertian ini mengandung konotasi negatif karena tidak mendapatkan keuntungan. Lalu yang terakhir dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Perancis, yaitu rescue, tetapi secara jelas berarti negatif, seperti run the risk atau menanggung resiko, or at risk atau beresiko. Pengertian resiko. Nah, menurut Rechdata tahun 2008, pengertian resiko adalah ketidakpastian yang berkaitan dengan terjadinya kerugian. Lalu, menurut Vaughan and Vaughan tahun 2008, pengertian resiko adalah suatu kondisi di mana terdapat kemungkinan penyimpangan yang berlawanan dari hasil yang diinginkan. Dimensi resiko. Dimensi resiko ada 4, yaitu ketidakpastian atau uncertainty. Yang kedua, hasil yang tidak diharapkan, yaitu unexpected outcome, yang di dalamnya terdapat penyimpangan, deviation, dan nilainya bisa negatif atau positif. Lalu yang ketiga, potensi kerugian atau potential loss. Yang keempat, biaya peluang atau opportunity cost. Klasifikasi jenis resiko. Jenis resiko ada 3. Yang pertama, resiko murni dan spekulatif. Resiko murni ini di mana hanya ada kemungkinan rugi atau tidak, contohnya kecelakaan dan kebakaran. Lalu ada resiko spekulatif di mana ada kemungkinan untung atau rugi. Contohnya itu investasi dalam bentuk saham dan obligasi. Lalu yang kedua, risiko fundamental dan khusus. Risiko fundamental itu terkait dengan kerugian di mana asal dan akibatnya bersifat umum atau impersonal. Contohnya itu banjir, gempa bumi, inflasi. Lalu ada risiko khusus, yaitu partikular, terkait dengan kerugian yang timbul kejadian individual dan akibatnya dirasakan oleh individu. Contohnya pencurian, kebakaran sebuah rumah. Lalu yang ketiga ada risiko perusahaan. Risiko yang dihadapi oleh bisnis atau usaha yang meliputi yang pertama pure risk, yang kedua speculative risk, yang ketiga operational risk, yang keempat ada strategic risk, dan yang kelima ada financial risk. Pengertian manajemen risiko. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Karakteristik manajemen risiko. Karakteristik manajemen risiko itu ada 3. Yang pertama, yaitu sebuah pendekatan ilmiah dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti manajemen, keuangan, matematika, dan statistik. Yang kedua ada meliputi serangkaian prosedur dan teknik yang di dalamnya ada proses pengidentifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Yang ketiga yaitu bertujuan menghilangkan dan mengurangi dampak risiko. Pendekatan teknis manajemen risiko. Pendekatan teknis manajemen risiko itu ada 2. Yang pertama pengendalian risiko, yaitu tindakan atau pendekatan untuk menekan risiko atau kerugian yang dihadapi perusahaan.
Ini terdiri dari dua teknik, yaitu penghindaran dan pengurangan. Lalu yang kedua ada pembiayaan resiko. Itu terkait dengan perencanaan untuk menyediakan dana sebagai antisipasi resiko yang tetap terjadi setelah dilakukan pengendalian resiko. Terdiri dari dua teknik, yaitu penahanan dan pengalihan. Prinsip syariah terkait manajemen resiko. Pertama, ada risiko manajemen harus bebas dari goror, maisir, riba, dan zulum. Lalu yang kedua, Islam melarang tindakan yang membawa kepada kerugian atau mudorot. Kaidah ini mendorong muslim untuk berhati-hati usaha dan perbuatan termasuk dalam bisnis. Pengertian bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Fungsi bank. Fungsi bank itu ada tiga. Yang pertama, sebagai lembaga perantara keuangan. Yang kedua, sebagai penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran. Yang ketiga, penerbitan uang giral melalui prinsip dan mekanisme fractional reserve banking system. Pengertian bank syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank syariah harus berdasarkan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur yang pertama ada riba. Riba itu adalah penambahan pendapatan secara tidak adil atau tidak sah atau secara batil. Yang kedua ada maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Yang ketiga ada goror, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas dan tidak dimiliki dan tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur dalam syariah. Yang keempat ada haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. Yang kelima ada zolim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Jenis resiko yang ada di bank. Di bank konvensional terdapat 8 resiko, sedangkan di bank syariah terdapat 10 jenis resiko. Yang pertama ada risiko kredit, yaitu risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Yang kedua risiko pasar, yaitu risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Yang ketiga risiko likuiditas, yaitu risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan, arus kas, dan atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas kondisi keuangan bank. Yang keempat ada risiko operasional, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Yang kelima ada risiko hukum, yaitu risiko akibat tuntutan hukum dan adanya kelemahan aspek yuridis. Yang keenam,
Risiko reputasi, yaitu risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stockholders yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Yang ketujuh, ada risiko strategik, yaitu risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Yang kedelapan, risiko kepatuhan, yaitu risiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah. Dari 8 jenis resiko yang telah saya sebutkan tadi merupakan jenis resiko di bank konvensional dan bank syariah. Namun, bedanya di bank syariah terdapat 2 tambahan jenis resiko. Yang pertama resiko imbal hasil dan yang kedua risiko investasi. Risiko imbal hasil yaitu risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga. Risiko investasi yaitu risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing. Risiko imbal hasil dan risiko investasi merupakan risiko yang unik dan spesifik di bank syariah karena keduanya tidak terdapat di bank konvensional. Jadi itu tadi penjelasan dari saya mengenai resiko, manajemen resiko, klasifikasi jenis resiko, pengendaliannya, serta jenis-jenis resiko yang ada di bank konvensional dan bank syariah. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.